Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas ISSP ya, PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Nih kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya dari sudut pandang saya tentunya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk ISSP, ya ini perusahaan steel pipe ya, berarti pipa log baja dan besi ya, seputaran itu aja. Ini memang untuk lewat pembagian dividen ini bagus ya, karena kenapa? Karena dia 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya, meskipun gitu ya dia ada absen sedikit di tahun buku 2017 sampai 2019 ya, mungkin ada permasalahan, nanti dicek aja laporan keuangannya kenapa kira-kira nggak bagi dividen. Nah, buat saya pentingnya perusahaan itu harus bagi dividen seperti ini. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja ya, atau memang ada permasalahan di bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi makanya cari perusahaan yang seperti ini yang pro kepada pemegang sahamnya. Oke, selanjutnya ini berarti oke, kita langsung ke data laporan keuangannya, satuannya jutaan rupiah ya. Kita langsung cek yang pertama untuk kasta rakasnya dulu seperti biasa. Kita harus lihat kasta rakas ini setiap kuartal ya. Kenapa? Karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini ingat punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil bisa jadi perusahaan nanti terganggu untuk aktivitas operasionalnya, ekspansi, atau mungkin pinjaman ke banknya ya. Dan untuk posisi kasta rakasnya ini menguat ya, menguat terus 34 miliar ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Selanjutnya cek dulu ke bagian ekuitasnya, langsung pilih ke saldo laba. Jumlahnya segini aja deh ya. Ini 50.000, 40.000 ya untuk yang dicadangkan, sama yang belum dicadangkannya ya, yang belum ditentukan penggunaannya. Ini kelihatan kita harus lihat saldo laba itu, karena saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi untuk ISSP dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,8 triliun. Ya, jadi ini perusahaan yang baik. Ya, 2,8 triliun tuh total untungnya. Ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, nah karena saldo laba yang positif, dia harusnya bisa bagi dividen ya, dan memang dia bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, perusahaan nggak akan bisa bagi dividen ya, karena rugi melulu. Ya, nggak terbukti untung dan termasuk kategori perusahaan bermasalah kalau buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat gitu ya, kan memang tuh bikin orang FOMO ya. Kalau buat saya ya saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian ekuitas milik ya. Yang ini nilainya pindahkan dulu. 14 min 5 ya. Nah, ini kita lihat ya, ini untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 1,18. Artinya si ISSP itu telah menghasilkan profitnya 1,1 kali modal awalnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah profit 1 miliar 180 juta. Jadi ini bagus ya. Dan juga kalau dividennya dimasukin kembali, ini pasti nilainya udah besar. Kalau udah nilainya di atas 1 seperti berarti udah balik modal. Ya, ini baik. Dan secara PBV ini juga ternyata cukup murah ya, di 0,62 gitu ya, dengan potensi profit 60% kalau dia mencapai ke book value di 737 ya, untuk harga sekarang 460 per harga 21 Januari 2026 ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke laba rugi ya. Untuk profitabilitasnya langsung pilih pendapatan ya, yang ini nilainya yang paling atas. Harus kita lihat ya, kenapa? Karena si pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang baik, yang bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik. Ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu disukai customernya ya, dibutuhkan oleh pasar. Dan untuk kinerjanya pendapatannya ISSP yang sekarang memang dia turun sedikit ya, turun sekitar 3%. Selanjutnya si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya. Nanti keluar laba bruto ya, laba kotor yang ini nilainya. Ini harus kita lihat juga ya, karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Ya. Jadi ini ada gross profit margin ya. Jadi misalnya ini 19%. Artinya kalau teman-teman jual barang atau jasa harganya 100.000, itu ambil laba kotornya 19.000. Ya, 81.000 itu sisanya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi cari perusahaan dengan laba bruto dan gross profit margin yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya, karena apa? Gitu, karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih.
Ya, nanti kan laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti keluar laba periode berjalan yang ini nilainya. Ya. Oke, kita pindahin dulu angkanya. Untungnya 369 miliar. Ya, ini memang tadi pendapatan turun, gross profit tapi naik. Laba bersih juga naik tipis ya. Naik tipisnya berapa nih? Naik 3% ya. Jadi masih relatif stabil lah perusahaan ini. Jadi berdasarkan perda ini memang juga cukup murah ya, PBV murah, PER juga murah ya di 6,71 gitu. Jadi memang udah di bawah 10 sih gitu ya. Cuman saya lupa ya ISSP ini cukup liquid nggak ya di apa di perdagangan gitu. Nanti dicek aja gitu ya. Kalau memang apa namanya berminat gitu ya. Kalau saya sih kembali ya kalau masalah valuasi kan murah atau mahal ya tergantung teman-teman yang menilai ya gitu. Oke, selanjutnya kita ke laporan arus kas ya. Arus kas kita langsung pilih penerimaan kasnya dulu. Yang ini nilainya gitu ya, harus kita lihat juga ya karena dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual ya. Jadi hanya diakui, dicatat di atas kertas saja gitu ya. Tapi kalau penerimaan kas itu jumlah uang yang benar-benar customer bayar gitu ya ke perusahaan dari beli barang atau jasanya. Jadi rasionya ini harus tinggi seperti ini, bagusnya 106%. Artinya kalau teman jual barang 100 juta, ya customer itu bayar 106 juta. Lalu ada 6 juta lebihnya itu adalah mungkin piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Dan ingat ya, perimaannya harus tinggi, rasionya harus tinggi karena si uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi si SSP dia bilang dia pendapatannya 4,1 triliun, uang yang terima 4,4 triliun ya, lebih tinggi nih, bagus ya. Dan penerimaan kasnya ini memang cukup ya turun sedikit ya karena pendapatan juga turun sedikit sih gitu. Nanti digunakan untuk apa nih? Ya, bayar untuk operasional ya, supplier, karyawan dan seterusnya berkaitan dengan operasional. Nanti keluar net CFO-nya yang ini nih, negatif, positif. Ya, ini bagus. Artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uangnya itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, jadi buat apa teman-teman punya usaha, punya bisnis yang uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional atau malah nggak cukup untuk bayar operasional? Artinya nggak menghasilkan apa-apa, gitu ya, nggak real, gitu. Oke, selanjutnya untuk aktivitas ekspansi usahanya ini nilainya negatif ya, sahamnya. Ini kita pindahkan, artinya perusahaan ya dia berekspansi gitu ya, atau dia memelihara aset produktifnya atau perolehan aset tetap ya, belanja modalnya DP aset tetap gitu ya. Ini memang nggak ada CALK-nya, kalau penasaran biasanya ada di CALK-nya gitu. Beli apa aja gitu, cuman itu terlalu teknis lah ya, itu mau untuk pemakai apa internal aja. Kita sebagai investor sih, kalau saya ya yang simpel-simpel aja, dari menilai dari sudut pandang investor aja. Oke, untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke banknya ini juga sahamnya nilainya negatif ya. Bagus, artinya perusahaan ini gitu ya, dia berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, atau juga dia bayar dividen tuh. Karena kalau nilai positif dia ambil pinjaman ya tuh, atau dia nih tuh ada penerimaan utang sukuk ya tuh, dia kena ambil pinjaman, utang obligasi itu dia nilai positif. Tapi kalau misalnya pembayaran utang terus bayar dividen terus bayar kalau ada pinjaman ke bank ya tuh, pembayaran pelunasan gitu ya, nilai negatif. Kalau penambahan tadi nilai positif ya. Carinya nilai yang negatif seperti ini. Gitu. Kenapa? Ya tadi karena dia melunasi pinjamannya, buang beban bunga makin ringan. Dan memang apa namanya ini bagus ya. Kenapa? Gitu ya, karena ini polanya plus min min dan ada kenaikan kas tara kas. Pun kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita udah lihat nih positif kan, jadi gini, uang yang terima nih ya udah bayar operasional, ekspansi gitu ya, bayar pinjaman, bayar dividen, masih ada uang sisa yang masuk ke kantong perusahaan ya, ke dompet gitu ya, kan artinya bagus, sehat ya. Kalau yang sebelumnya kan ini plus min min ada penurunan kas tara kas ya, jadi harus keluar uang dari dompetnya. Cuman kan kalau misalnya kita lakukan koreksi dengan pembayaran dividen, ini juga ada kenaikan kas tara kas ya, jadi ini bagus, sehat gitu. Jadi nggak ada apa terlihat masalah dengan yang berkaitan dengan uang kas ya, pembayaran seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnisnya secara likuiditas dan solvabilitasnya. Balik lagi ke atas. Balik lagi ya. Kita langsung lihat untuk rasio lancar dan rasio kasnya. Ini kita pindahin dulu. Oke, yang mana liabilitasnya? Nah ini kita pindahin dulu. Oke ya, ini untuk rasio lancar ini kuat ya di 3 ya. Memang dia di atas 2 gitu ya. Jadi memang
ya sedikit kurang memanfaatkan aset lancarnya ya, kurang produktif. Cuman nggak masalah sih kalau saya ya, selama dia masih 3 sih saya rasa masih oke gitu kan. Memang rentang normal itu 1,5 sampai 2 gitu, 3 segini masih nggak apa-apa ya. Untuk rasio kas ini 0,45 ya, jadi ini masih cukup bagus juga gitu ya, karena melihat si pola arus kas ya. Jadi lihat rasio kas ini jangan satu pos keuangan seperti ini ya, lihat laporan arus kas ini juga jangan hanya satu gini ya, jadi harus dibandingkan juga ya lah, misalnya laporan arus kas dengan rasio kas ya. Ini kan karena dia bagus tuh, CFO-nya positif gitu ya. Dan juga rasio sekarang kita cek juga untuk ini ya, untuk long short term debt-nya. Short term debt-nya ada apa aja? Ada utang bank jangka pendek, terus ada obligasi sama ini ya sukuk ya, jadi 1, 2, 3. Cek lagi, oke ya. Berarti hanya 3 pos ya, kita pindahin aja 3 pos. Plus 82765 plus 217. Oke, yang ini 91867 135. Oke ya. Ini memang untuk short term debt ya, dia naik tipis ya. Dan untuk secara rasio kas utang jangka pendek ini 0,68 ya. Memang dia masih di bawah 1 gitu ya, belum ke 1. Kalau 1 memang dia lebih aman sebenarnya, lebih kuat. Jadi dia bisa melunasi si short term DP dengan uang kas yang ada. Cuman nggak masalah ya, ini selama dia cash flow-nya bagus seperti ini masih bisa terkendali ya, untuk secara operasional perusahaannya, bisnis secara keuangannya juga. Nah, untuk solvensinya kita lihat lagi ya, untuk DER dan long term debt to equity-nya. Ini kita pindahin dulu. Ya, ini DER-nya masih rendah ya, di bawah 1 ya, di 0,58. Untuk long term debt to equity-nya berarti ada 2 pos ya, antara si obligasi sama si sukuknya aja. Kita pindahin dulu. Suku sama 2. Oke ya. Ini kita lihat ya, untuk long term debt to equity-nya juga masih rendah ya, di 0,22, masih bagus di bawah 0,5 ya. Dan secara total debt dia memang turun ya, turun 200 miliar. Jadi ini ya ada perbaikannya, bagus juga gitu, semakin menguat ya, semakin sehat untuk posisi keuangannya. Jadi si ISSP setelah dipindahkan data-datanya ya, buat saya rasa ini perusahaan yang baik ya gitu. 5 tahun ke belakang dia bagi dividen ya, terutama 3 tahun ke belakang, artinya bisnisnya stabil ya. Ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya, saldo labanya positif, telah profit 1,18 kali modal awal ya. PBV dan PER udah cukup murah ya, di 0,62 PBV-nya, potensi profit 60% kalau mencapai ke 737 ya book value-nya. PER juga ya tadi ya masih rendah di 6,7. Coba nih kalau lihat dari periode sebelumnya 6,9, berarti ini ya belum bergerak kemana-mana harganya, entah mungkin karena likuiditasnya, perdagangannya dia sepi, atau memang belum ada sentimen ya, bisa jadi sih seperti itu. Lalu untuk operasional nih bagus ya, pola arus kasnya plus min dan ada kenaikan kas tara kas, dan juga secara likuiditas gitu ya, memang untuk kas dan rasio kas terhadap utang bank jangka pendeknya memang agak sedikit lemah gitu ya, cuman masih bisa oke sih, karena tersupport dengan si cash flow-nya ini masih bagus ya. Untuk solvensinya ini masih aman ya, masih normal sih, masih dalam batas normal. Oke, itu aja untuk ISSP ya. Coba nih teman-teman sharing pendapatnya ya, ISSP menarik atau enggak di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun 2026 gimana, tahun depan gimana gitu ya. Nah, itu teman-teman harus analisis sendiri ya, harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangannya yang ada aja di sini ya. Jadi nggak bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau harga sahamnya besok gimana, naik turun, saya nggak tahu ya, itu saya mah kembalikan aja ke market ya, terserah market mau menghargainya di harga berapa. Dan juga kembali lagi untuk valuasi murah atau mahal, silahkan teman-teman aja yang menilai ya, hitung sendiri apakah masih tadi ya, masih murah nggak atau masih kemahalan nggak ya, itu ya pendapatnya subjektif dan relatif. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, boleh sampaikan di kolom komentar, nanti saya respon ya. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.